Yo guys, welcome back with us di Sub Story. Di sini ada aku Kevin Dan aku Alfon. Jadi di episode keempat kali ini kita akan membahas sebuah kasus dunia itu yang belum terpecahkan sampai sekarang ya. Ya benar. Dan mungkin sampai kapanpun itu nggak akan pernah terpecahkan. Kejadian ini itu terjadi di sekitar tahun 1920-an. Jadi udah hampir 100 tahun ya. Bukti-buktinya itu udah pasti sekarang udah hilang dan udah buram. Ya, sehingga gak mungkin lagi dipecahkan Ya, kayak gitu. Kejadian ini bermula pada 10 Maret 1928 di Lincoln Heights di Los Angeles. Kala itu cuaca sedang ramah-ramahnya, anak-anak pun banyak yang keluar rumah untuk bermain, tak terkecuali Walter Collins yang meminta uang kepada ibunya karena ia hendak menonton bioskop. Setelah diberi uang pun, Walter Collins bergegas menuju ke bioskop yang berjarak tak jauh dari rumahnya. Namun meski hari sudah menjadi gelap, Walter tak juga pulang ke rumah ibunya. Christine Collins yang khawatir anaknya tak kunjung pulang kemudian mulai mendatangi rumah dari teman Walter satu persatu. Namun ia tidak juga menemukan di manakah Walter. Kala itu kota masih dilanda trauma. Sekitar 3 bulan sebelumnya, sebuah kasus penculikan dan pembunuhan terjadi di kota itu. Kala itu seorang anak berusia 12 tahun diculik dan dibunuh oleh seorang psikopat bernama William Hickman. Meski Hickman sudah ditangkap, trauma dan ketakutan warga masih belum hilang dan terus teringat di benak mereka. Hal inilah yang menuntun Christine untuk melaporkan kejadian ini ke kepolisian karena takut bahwa terjadi sesuatu kepada anaknya itu. Polisi pun kemudian menaruh perhatian yang besar pada kasus ini dan mereka kemudian mengadakan pencarian menyeluruh untuk mencari Walter Collins. Tapi ya begitu yang jadinya ngeri gitu loh. Dimana pas kejadian lagi ada pembunuhan atau penculikan. Nah tiba-tiba anaknya menghilang. Si Walter Collins itu. Tapi kan jadinya pasti ibunya khawatir banget gitu. Tapi sampai sekarang ini ya respons polisi menurutku cukup bagus sih. Habis ibunya Walter Collins ini melapor langsung dilakukan pencarian. Iya, lakukan pencarian ya. Iya. Tapi kalau di kisah-kisah selanjutnya ya sebenarnya rata-rata sih polisi kayak. Rata-rata ini rata apa? Ya nanti kita lihat di bahas. selanjutnya. Tapi guys, kita akan bahas selanjutnya yaitu latar belakang atau background dari keluarganya Walter Collins. Yang mungkin dari background ini kita tuh bisa tahu kenapa kasus ini tuh bisa terjadi. Walter Collins sendiri merupakan seorang anak berusia 9 tahun yang tinggal di Lincoln Heights, Los Angeles bersama dengan ibunya Christine Ida Collins, seorang operator telepon yang berusia 40 tahun. Walter sendiri juga memiliki ayah dengan nama yang sama yaitu Walter J. Collins, di mana kala itu ayahnya sedang mendekam di penjara karena melakukan perampokan. Sang ibu pun terpaksa menjadi tulang punggung keluarga karena hal ini. Setelah aku mendengar cerita barusan ya, ternyata saya ini sangat kasihan dengan ibunya ya. Kasihan gak sih kayak kamu punya suami, tapi suamimu Merampok di penjara dan kamu harus menjadi tulang punggung keluarga. Terus anaknya hilang lagi. Terus bapaknya juga nggak bisa ngapa-ngapain kan di penjara. Ngapa-ngapain. Kasihan. Pencarian yang dilakukan tak kunjung memperoleh hasil yang diharapkan dan bahkan bisa dibilang pencarian ini menemui jalan buntu. Hingga akhirnya seorang saksi mengaku telah melihat Walter Collins terduduk di kursi belakang sebuah mobil di tempat pengisian bahan bakar di Glendale. Namun kala itu Walter sedang berada dalam kondisi yang sangat aneh, di mana hanya kepalanya saja yang terlihat, sedangkan bagian tubuhnya terbungkus oleh koran. Saksi itu kemudian memberikan ciri fisik dari pria yang membawa Walter itu. Dikatakan bahwa pria itu memiliki wajah seperti orang Italia, dan di kala itu ia sedang bersama seorang perempuan. Karena hal itu pun, polisi mulai mencurigai musuh dari ayah Walter yang sudah bebas dari penjara. Mereka mengira kalau Walter diculik sebagai bentuk balas dendam dari musuh ayahnya itu. Namun dengan semua petunjuk dan saksi yang ada, Walter Collins tetap tidak dapat ditemukan oleh para polisi. Kasus menghilangnya Walter Collins ini kemudian menerima perhatian nasional kala itu. Ratusan laporan, pengakuan, dan petunjuk pun mulai masuk ke kepolisian. Namun hal itu malah membuat mereka makin kesulitan untuk memilahnya. Tekanan dan publisitas yang buruk pun mulai mencoreng nama polisi kala itu. Tapi di posisi kayak gitu sih kayaknya sudah sulit ya memilah-milah saksi mana atau bukti mana yang benar-benar valid dan bisa dipercaya gitu. Kok bisa? Ya kayak contohnya seperti tadi kan dikisahkan kalau ada seorang saksi melihat Walter Collins. Tapi kan itu cuma pengakuan dari dia aja. Itu beneran Walter Collins atau bukan, atau itu sekedar anak lain yang diculik gitu. Oh, berarti itu belum 100%. Belum 100% pasti kalau itu Walter Collins. Dan gini sih, ini kan lagi-lagi yang disuruh untuk memecahkan kasus ini tentunya kan ada polisi ya, polisi. Nah,
kita itu sebagai masyarakat tentunya ya percayanya sama polisi, sama siapa lagi. Nah, kita itu kalau ada apa-apa, kita datangnya ya ke polisi. Nah sekarang kalau di Indonesia, polisinya aja ada apa-apa. Polisinya mau kemana lagi gitu loh. Kan nggak ada tuh. Jadi kayak, apa ya, menurutku yang terjadi di Indonesia sekarang ini kayak kepercayaannya kepolisian ini bener-bener dipertaruhkan gitu loh. Iya. Kalau misalnya sampai kasus yang sedang terjadi ini, kalian udah pasti tahu lah. Yang tembak-tembakan itu sampai nggak ditemuin, ya kita kepercayaannya udah runtuh. Mau percaya siapa lagi? Mau percaya siapa lagi? Mirip sekali sama kasus ini kayak gitu. Iya. Hingga akhirnya 5 bulan setelah Walter dinyatakan menghilang, seorang anak laki-laki berhasil ditemukan yang diklaim merupakan Walter Collins yang menghilang itu. Anak itu kala itu ditemukan di DeKalb, Illinois. Christine sang ibu pun kala itu senang anaknya berhasil ditemukan. Ia bahkan rela mengeluarkan $70 agar anaknya segera dibawa kembali ke Los Angeles. Polisi bahkan menggelar agar pertemuan Christine dan anaknya dapat disaksikan oleh publik, dengan harapan hal ini dapat mengembalikan citra polisi yang buruk di mata masyarakat. Setelah beberapa skandal kasus korupsi yang terungkap dan juga kinerja polisi yang diklaim buruk dalam pencarian Walter Collins. Namun, ketika mereka berdua ditemukan kembali, Christine malah mengaku kalau anak itu bukanlah anaknya. Namun Kapten J.J. Jones, petugas yang menangani kasus hilangnya Walter Collins ini malah mengatakan kepada Christine untuk membawa pulang anak itu terlebih dahulu. 3 minggu kemudian, Christine kemudian mengembalikan anak itu ke Kapten Jones dan memaksa kalau anak itu bukanlah anaknya. Namun Christine malah dibawa ke bangsal psikologi di Los Angeles County Hospital. Singkat cerita, akhirnya diketahui kalau anak itu bukanlah Walter Collins. Ia merupakan seorang anak bernama Arthur Hutchins yang berusaha kabur dari ibu tirinya yang jahat. Arthur pun akhirnya sampai di sebuah kafe, di mana di kafe tersebut terpampang foto Walter Collins yang hilang. Arthur yang memiliki wajah yang sama dengan Walter Collins, kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dan hidup dengan keluarga baru. Ia kemudian mengaku kalau dirinya adalah Walter Collins yang hilang itu. Setelah kebohongan ini terungkap, Christine pun akhirnya dibebaskan dari bangsal kejiwaan itu. Ia pun berhasil menuntut Jones dan dihadiahi $10.800 akibat kesalahan itu. Meskipun hingga kini uang tersebut tidak pernah dibayarkan. Jadi di titik ini saya semakin kasihan dengan ibunya. Pertama, ini aku satu hal yang aku baru tahu guys. Jadi kan anaknya ditemukan ya, ditemukan di DeKalb, Illinois. Iya benar. Nah, aku baru tahu ini. Jadi kalau misalnya anakmu ditemukan, terus kalau kamu mau membawa dia pulang ke ibunya, ke Christine, kamu harus bayar dulu $70 kayak gitu ya. Aku baru tahu loh. Tapi kalau menurutku itu cuma kayak karena posisinya yang jauh, terus karena ibunya pengen segera bertemu dengan anaknya, jadi kayak diterbangkan gitu. Diterbangkan. Tapi kalau misalnya nggak mau bayar mungkin bisa, tapi ya naik mobil lebih lama. Mungkin gitu lebih lama, iya. Tapi $70 itu kala itu mungkin besar banget ya. Itu kan tahun 1928. Ya, $1928 aja mungkin sekarang kita sekitar berapa ya? 1 juta kan, mungkin. Kan sekarang kan berapa? 15.000, 14.000. 14.000 kaliin 70 berarti sekitar hampir sejuta. Iya. Hampir sejuta ya. Tapi di kala itu mungkin belasan juta nilainya. Mungkin lebih besar ya. Terus aku ada lagi yang lumayan kasihan sama ibunya itu. Dia kan udah kehilangan anaknya. Terus dituduh gila kan ya. Dituduh gila, dimasukin ke apa? Bisa dibilang rumah sakit psikologis. Terus ternyata terungkap yang salah polisinya. Nah itu. Terus dia dikeluarin, dia berhasil menang tuntutan $10.800. Tapi gak dibayar. Gak dibayar. Tapi yang aku bingung kenapa dia kayak baru sadar setelah 3 minggu itu loh. Dia kan anaknya dikembalikan. Harusnya kan sadar itu pertama kali. Juga. Berarti, nah ini nggak tahu ini apakah ibunya. Mungkin dia saking stresnya jadi kayak ada anak datang, oh ya udah. Udah, sini. Tapi akhirnya baru sadar setelah 3 minggu kan agak aneh gimana gitu. Aneh. Biasanya kan apa ya, seorang ibu ya bahkan yang mengandung harusnya kan dari pertama lihat aja kan udah bisa bedain kan. Iya. Oh ini bukan anakku. Oh ini anakku. Harusnya dari awal udah bisa bedain, cuman ya tidak tahu apa yang terjadi. Setelah bertahun-tahun kasus pencarian Walter Collins tidak pernah ditemukan. Satu-satunya yang menjadi petunjuk terakhir dari kasus ini adalah kasus pembunuh berantai yang terjadi di Wineville, yang memiliki timeline yang tepat dengan waktu menghilangnya Walter Collins, yaitu pada 1926 hingga 1928. Seorang pria bernama Gordon Stewart Northcott terbukti melakukan penculikan kepada beberapa anak dan kemudian membawanya ke peternakan ayam miliknya di Wineville. Ketika polisi menyerbu peternakan itu pun, potongan tubuh yang sudah tidak utuh ditemukan terkubur di sana. Namun Walter tidak termasuk di antaranya. Ketika Christine menanyakan apakah anaknya merupakan salah satu korban, Gordon terus memberikan jawaban yang tidak pasti dan terus berputar-putar. Christine pun akhirnya menyerah dan menganggap kalau pria ini adalah orang gila.
Namun beberapa hari sebelum dieksekusi pun ia menghubungi Christine dan berjanji akan memberitahu kebenaran yang ada jika Christine mau menemuinya. Namun sesampainya di sana, Gordon malah menolak bertemu lalu mengatakan kalau ia tidak tahu apa-apa. Christine pun akhirnya menolak kalau Walter merupakan korban dari kasus Gordon itu. Ia pun tidak pernah menyerah mencari anaknya hingga ia meninggal pada 8 Desember 1964. Walter Collins pun tak pernah ditemukan. Nah, tapi yang buat aku bingung ya, kenapa kok di era itu Amerika kok banyak banget ya kasus pembunuhan berantai itu. Yang pertama kan tadi ya dikisahkan ada seorang psikopat bernama William Hitman. Nah, sekarang ada lagi, baru Gordon namanya. Kalau pendapatku apa mungkin berhubungan sama era-era 1920-an itu kan era-era perang nggak sih? Perang-perang, Bisa jadi. perang dunia, perang dingin. Mungkin Jadi kayak- zaman-zaman belum damai seperti sekarang. Ya, kalau itu udah pasti kan dunia itu kan semakin lama semakin damai. Kalau seingatku sih 1920-an awal itu emang era-era perang-perang gitu. Jadi kayak ya maklum lah. Kejahatan mungkin masih Kejahatan masih tinggi-tingginya. Nah, tapi di sini menurutku ada yang aneh, Fon. Kayak ya Gordon ini juga ngapain dia menghubungi ibunya? Kan dia bilang tuh awal-awalnya dia bilang, "Oh, ini aku mau ngasih tahu sesuatu." Iya. Tapi Waktu sampai di sana tambah kayak ditolak gitu. tambah kayak kamu ketemu. ceritanya sangat-sangat apa ya, ambigu, kayak menggantung gitu loh. Dan ya tapi di sisi lain aku belajar apa ya, sebuah kasih sayang ibu lah. Iya. Sebenarnya. Meskipun Sampai akhir hayatnya tadi dia kan nggak berhenti mencari anaknya itu. dan tadi kayak aku bilang kasihan ibunya udah dikhianatin gini-gini, tapi sampai akhir pun sampai dia meninggal dia nggak pernah nyerah gitu loh. Iya. Dia seorang diri loh, ya kan? Iya. Apalagi bapaknya di penjara. Suaminya di penjara, tapi kayak Dia terus berjuang lah. ya Berusaha untuk anaknya ditemukan. kelihatan banget lah kasih sayang seorang ibu ke anak itu seperti apa gitu. Jadi jangan mengkhianati ibu kalian, guys. Iya guys. Oke, jadi itu aja episode kita kali ini. Menurut kalian gimana guys tentang kasus yang satu ini? Menurut kalian siapa pelakunya? Atau mungkin di manakah Walter Collins ini? Dan jika kalian punya request atau saran mengenai konten apa yang bakal kita buat selanjutnya, kalian bisa tulis di komen di bawah. Oke, sekian itu aja episode kita kali ini. See you on another episode of Sub Story. Sub Story.